Ya, mewabahnya virus corona di Indonesia membuat kepedulian antar sesama semakin meningkat. Gerakan-gerakan sosial dan penggalangan dana dilakukan dalam masa pandemi saat ini. Dan tampaknya semua lapisan masyarakat turut bergerak, bergandeng tangan menghentikan penyebaran virus corona dan menyelamatkan nyawa manusia. Nah, bagaimana cara menumbuhkan solidaritas masyarakat dalam membantu sesama di masa pandemi COVID-19 ini? Insight akan membahasnya kali ini bersama saya, Desi Anwar. Semakin meluasnya penyebaran virus corona membuat semua lapisan masyarakat bergerak bersama-sama, bergandeng tangan melakukan penggalangan dana. Mulai dari pelajar, pesohor, hingga organisasi kemasyarakatan membantu penyediaan alat kesehatan dan bahan kebutuhan pokok. Di antara para orang baik ini adalah relawan nutrisi garda terdepan dan Gus Durian Peduli. Relawan nutrisi garda terdepan yang diinisiasi oleh mahasiswa kedokteran Universitas Indonesia menggalang dana untuk menyediakan makanan bergizi, susu, dan vitamin kepada tenaga kesehatan di rumah sakit rujukan COVID-19. Dalam penggalangan dana, nutrisi garda terdepan memanfaatkan media sosial dan situs urunan dana. Ada pula Gus Durian Peduli. Sebagai sayap gerakan kemanusiaan jaringan Gus Durian Peduli mendirikan posko di lebih dari 60 kota di Indonesia. Secara khusus, Gus Durian Peduli membuka pintu donasi untuk membantu warga yang paling rentan terdampak pandemi COVID-19. Donasi yang masuk kemudian diwujudkan dalam bentuk paket bantuan ekonomi disalurkan kepada warga kurang mampu dan para pekerja sektor informal. Dampak COVID-19 tidak hanya pada sektor kesehatan, tapi juga ekonomi. Tidak sedikit masyarakat yang dirumahkan atau kehilangan pekerjaan dan pendapatan. Dengan kehadiran para penggalang dana ini diharapkan mampu mengurangi beban orang-orang yang terdampak pandemi COVID-19. Ya, pandemi COVID-19 berdampak besar pada kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat, terutama setelah kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Mereka yang biasa bekerja dengan skema gaji harian misalnya, atau tidak mungkin bekerja dari rumah, secara otomatis berhenti mendapatkan pemasukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Nah, lalu bagaimana upaya kita semua untuk membantu baik warga yang membutuhkan, tapi juga tenaga medis yang berjuang di garda terdepan penanganan COVID-19. Telah hadir di studio bersama saya Melati Ariena, relawan dari Nutrisi Garda Terdepan, dan Alisa Wahid, Koordinator Nasional Jaringan Gus Durian melalui sambungan Skype. Halo Mbak Melati. Halo Bu. Apa kabar? Sehat-sehat saja ya? Alhamdulillah sehat. Sampai saat ini masih sehat, melaksanakan social distancing? Alhamdulillah siap. Iya, dan bagaimana? Alisa, apa kabar? Di mana? Ini pas di Jogja ya? Iya Mbak Desi, apa kabar? Baik, sehat-sehat saja Alisa. Alhamdulillah sehat dan menikmati hidup bersama keluarga karena sebelumnya susah. Iya, dan ini memang masa-masa tantangan bagi kita semua. Dan Betul. mungkin sekarang kan anjurannya kan untuk bekerja di rumah, belajar di rumah, ibadah di rumah. Pokoknya semua social distancing harus kita lakukan. Tapi bagi relawan-relawan seperti Anda-Anda ini, Melati dan juga Alisa, yang harus terjun ya ke lapangan untuk membantu warga-warga dan tenaga medis yang dalam kesusahan itu, mau tidak mau pasti cukup banyak keluarnya ya. Ini masih sering keluar jadinya Melati. Kita membatasi sih, jadi kami kan mengirim makanan matang dan barang-barang yang bisa disimpan seperti susu, vitamin. Untuk yang makanan matang kita arahkan langsung dari donatur ataupun vendor langsung ke rumah sakit. Jadi tidak harus perlu keluar sendiri relawannya. Iya, betul. Jadi relawan terjun seminggu sekali. Hanya Jadi, seminggu sekali. kita kirim seminggu sekali, dan ketika kita terjun, kita menerapkan protokol-protokol untuk perlindungan diri. Seperti kita pakai
APD. Jadi kalau bisa protokol kita, APD-nya pakai masker, untuk yang tidak berhijab pakai hair cap, dan kita pakai jas lab yang langsung ketika masuk keluar mobil kita pakai, mau balik mobil kita lepas lagi. Oke, Alisa bagaimana? Melakukan social distancing tapi menjadi relawan juga, atau ya mau tidak mau harus berurusan ya dengan warga? Betul. Alhamdulillah kalau saya memang bagian ininya Mbak Desi ya, bagian perencanaan dan pengembangan dan kerjasama. Jadi saya lebih banyak ada di belakang meja begitu, kontak-kontak, kemudian kerja merencanakan. Tetapi ada sekitar 1000-an relawan Gus Durian di 70 kota yang turun ke lapangan begitu. Jadi protokol-protokol seperti yang tadi disebutkan oleh Mbak Melati itu juga kami selalu enforce, selalu tekankan kepada relawan-relawan kami untuk dilakukan gitu, dijalankan sekalian untuk mendidik masyarakat. Iya, sangat penting karena ini tidak boleh sakit justru ya. Kita mulai dari Melati ya. Melati ini relawan dari Nutrisi Garda Terdepan ya. Seperti kita ketahui kan cukup ya salah satu bahkan yang kena dan rentan untuk kena COVID-19 ini ada tenaga medis kita ya, yang mereka langsung bersentuhan dengan dan sudah beberapa orang yang meninggal dunia ya karena kena terinfeksi COVID-19 ini. Bisa sedikit cerita Melati, mungkin latar belakang Anda sendiri dan juga ide bagaimana mendirikan Nutrisi Garda Terdepan ini, tujuan dan keinginannya. Oke, baik. Jadi Nutrisi Garda Terdepan itu gerakan sosial buat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi dari tenaga medis, tenaga kesehatan yang bekerja di garda terdepan dalam menghadapi COVID-19 ini. Latar belakangnya, jadi gerakan ini diinisiasi oleh mahasiswa kedokteran UI, dan sebagai mahasiswa kedokteran UI, sebelum COVID ya, kita tahu lah ya, jaga di rumah sakit itu capeknya seperti apa. Kalau banyak pasien itu nggak bisa istirahat, nggak bisa duduk, nggak bisa makan. Ini dalam keadaan non-wabah, bayangkan dalam keadaan wabah. Nah, Melati sendiri dari salah satu yang dari UI itu sendiri. Iya, saya termasuk. Sehingga dalam keadaan non-wabah saja sudah bebannya tinggi, apalagi dengan ditambah jumlah pasien makin banyak, makin capek, imunitas turun. Terus pakai APD lengkap, semakin gerah, capek, imunitas turun. Ditambah paparannya meningkat, karena jumlah pasiennya yang paparan risiko terhadap tertular COVID ini meningkat. Tadi saya lihat di berita, 51 tenaga kesehatan di RSUD Bogor rapid test positif kan. Nah, bayangkan kalau ini terjadi di rumah sakit yang menjadi rujukan. Kita tidak mau. Jadi kita ingin menyokong guru-guru dan kakak-kakak kita yang sekarang berada di garda terdepan supaya jangan sampai imunitas mereka drop. Ini sejak pertengahan bulan lalu ya gerakan ini dimulai. Ini mungkin bisa lebih cerita sampai 1 bulan ini apa saja yang sudah dilakukan dan kira-kira dukungan yang seperti apa yang didapati? Oke, jadi mungkin saya cerita dari awal dulu ya. Jadi awalnya kan kami terinspirasi oleh salah seorang guru kami yang kirim makanan ke IGD RSCM. Nah, di situ membuka mata kami bahwa ada kebutuhan nutrisi di sini, bahwa guru-guru kami, kakak-kakak kami yang bekerja di garda depan butuh sokongan nutrisi, sehingga kami melakukan penggalangan dana. Gimana kalau misalnya kita melakukan ini dengan skala yang agak lebih luas dikit. Jadi RSCM dan rumah sakit rujukan-rujukan COVID yang lain. Nah, jadi disitulah kita mulai penggalangan dana. Alhamdulillah kita kita dapat sangat banyak dukungan dari berbagai elemen masyarakat, baik dari donatur individu, UMKM, donatur korporasi, hingga yayasan-yayasan. Di sini kami melihat gotong royong masyarakat yang luar biasa karena benar-benar semuanya ikut membantu. Dan dari kampus juga mendukung ya kegiatan seperti ini? Iya, jadi karena diinisiasi oleh mahasiswa FKUI, Fakultas Kedokteran Indonesia mendukung gerakan kami. Nah, punya target berapa untuk penggalangan dananya Melati? Ada angka tertentu yang ingin dicapai? Jadi dan sampai kapan kira-kira ini? Kita kan tidak tahu ya kapan COVID-19 akan berakhir, tapi kira-kira ada target tertentu? Jadi kalau misalnya target sementara kami hingga bulan Juni. Jadi sebenarnya kalau misalnya harapan kita adalah kita bisa terus menyokong garda terdepan hingga wabah ini berakhir. Tapi kalau untuk perhitungan kami hingga Juni, kami butuh 3 miliar. 3M ya. Sekarang ini sudah berapa didapat?
1,4. 1,4, lumayan gitu. Jadi hampir setengah jalan ya. Dan ini pun juga sebenarnya dengan dana yang 1,4 miliar ini pun juga bisa bertahan sejauh ini dengan disokong oleh bantuan-bantuan seperti bantuan makanan dari berbagai donatur. Sehingga kita bisa memberi impact yang sejauh ini. Baik, Melati. Kita istirahat sebentar ya. Dan Alisa juga jangan kemana-mana dulu. Insight with Desi Anwar akan segera kembali sesaat yang berikut ini. Ya, Insight with Desi Anwar masih bersama Melati Ariana, relawan dari Nutrisi Garda Terdepan, dan juga Alisa Wahid, ya, Koordinator Nasional Jaringan Gus Durian melalui sambungan Skype ya. Melati fokusnya lebih ke para tenaga medis kita yang memang harus sangat-sangat didukung ya, karena apa yang mereka lakukan itu merupakan suatu tantangan yang berat sekali, apalagi kekurangan APD biasanya, dan juga jumlah tenaga medis yang kita miliki di Indonesia kan sangat-sangat terbatas. Jadi mulia sekali apa yang dilakukan oleh Melati dan teman-temannya. Nah, Alisa, jaringan Gus Durian Peduli kan ini yang melakukan inisiatif ya untuk membantu warga. Nah, mungkin bisa cerita sedikit Alisa kira-kira latar belakangnya ya, dan juga siapa-siapa yang menjadi sasaran utama dari gerakan yang dilakukan oleh Gus Durian. Oke, terima kasih Mbak Desi. Jadi Gus Durian Peduli adalah sayap lembaga kemanusiaan atau humanitarian initiative dari Jaringan Gus Durian Indonesia. Saat ini kan Jaringan Gus Durian ada di 130 kota, Mbak. Nah, untuk kegiatan-kegiatan seperti ini, humanitarian seperti ini biasanya sudah kita lakukan. Misalnya waktu di gempa Palu, kemudian gempa Lombok, juga inisiatif yang lain ya, misalnya menyampaikan santunan dari publik untuk para petugas pemilu yang meninggal, yang menjadi korban gitu. Nah, jadi infrastrukturnya sudah ada lah, jaringannya sudah. Yang dulu itu satu wilayah terdampak, yang wilayah-wilayah yang lain membantu gitu. Kalau sekarang wilayahnya seluruh Indonesia terdampak, karena itu kemudian Gus Durian Peduli mendirikan posko di 71 kota saat ini. Dan perhatian utama kami adalah kepada warga. Tujuan utamanya tentu saja adalah untuk social distancing, physical distancing, menjaga agar orang tidak ada di luar rumah. Nah, kami sadar betul bahwa yang namanya bekerja dari rumah, berdoa dari rumah, belajar dari rumah, itu tidak semua orang bisa melakukannya tanpa konsekuensi kesejahteraan. Banyak sekali warga Indonesia yang bekerja di sektor informal, dan mereka ini hidup dari penghasilan hari per hari. Mereka inilah Mbak Desi yang kena dampak paling berat. Kalau mereka stay di rumah, mereka kehilangan penghasilan. Mereka tidak tahu jadi antara bagaimana menyambung hidup. Iya. Gitu. Nah, Alisa sendiri ya, persisnya apa yang dilakukan? Bagaimana melakukan penggalangan dana ini, dan juga ini kan di 70 kota ya? Iya, betul. Dilakukannya itu kira-kira berapa jumlah sasaran yang dituju? Sasaran kita tidak kita tetapkan secara persen per persen. Sampai saat ini jumlah paket sembako, jadi fokus kami paket sembako. Paket sembako ya? Bukan tunai juga, tetapi paket sembako. Jumlah total paket sembako yang didistribusikan melalui Gus Durian Peduli itu sudah hampir 10.000. 10.000. Ini sejak kapan, Alisa? Kita menghitung ada 4 anggota keluarga gitu. Jadi kalau 10.000 paket, ya berarti kira-kira 40.000 jiwa tuh Mbak yang kami distribusikan. Dan ini saat ini kami masih terus dibanjiri titipan-titipan dari berbagai pihak yang ingin juga menyalurkan bantuannya kepada rakyat kecil. Nah, mekanismenya itu sendiri bagaimana, dan bagaimana mengidentifikasi persisnya
siapa-siapa yang membutuhkannya? Apakah ada data atau diserahkan kepada mungkin masing-masing RT atau RW? Bagaimana, Alisa? Kami melakukan kombinasi Mbak Desi untuk menentukan siapa penerima manfaatnya. Kami menentukan ada beberapa kriteria. Kriteria yang pertama, prioritasnya adalah penduduk di warga kota besar. Karena warga kota besar ini kepadatan penduduknya lebih tinggi, risiko terjangkit mewabahnya COVID ini juga lebih tinggi, dan kita ingin mereka ini yang tinggal lebih banyak tinggal di rumah begitu. Kemudian yang kedua, mereka adalah pekerja informal yang kehilangan penghasilan hariannya, dan yang ketiga, mereka termasuk dalam kategori keluarga miskin kota. Karena kalau pekerja informal kan banyak juga Mbak Desi yang sebetulnya mereka bekerja by project tapi tidak termasuk dalam kategori miskin kota ya gitu. Jadi kami fokusnya di miskin kota. Kriteria itu yang kemudian digunakan oleh teman-teman Gus Durian untuk mendapatkan data penerima manfaat yang paling tepat. Kami kan tidak bisa menyasar jutaan warga karena kapasitas kami sebagai gerakan sosial. Karena itu kami memastikan bahwa yang sedikit ini sampai kepada sasaran yang tepat. Sampai saat ini dimulai persisnya kapan ya, Alisa, gerakan ini? Minggu ketiga. Minggu ketiga bulan Maret ya. Mungkin mirip-mirip ya dengan ketika Melati memulainya ini. Dan tadi disebutkan sekitar 10.000 paket sembako yang sudah disalurkan ya. Yang sudah, iya. Yang sudah terdistribusikan ke posko-posko kami, kemudian sudah turun ke masyarakat, itu ada 10.000. Sekarang kami masih menunggu ada sekitar kalau tidak salah 4.800, sekitar hampir 5.000 paket lagi Mbak yang nanti akan kami distribusikan. Oh ya, satu lagi, kami juga saat ini sedang mempersiapkan paket bantuan untuk buruh migran yang ada di Malaysia, Mbak Desi. Iya, masih banyak yang di Malaysia kalau tidak salah ini masih. Banyak sekali. Iya, lagi dicoba untuk dipulangkan ya oleh pemerintah. Nah, Alisa, siapa-siapa saja yang diajak kerja sama untuk gerakan ini? Kalau donasinya sendiri kami membuka kepada semua masyarakat ya untuk bisa membantu dengan berbagai kanal. Ada yang di platform online, ada yang di platform yang langsung ke Gus Durian, ada yang dalam bentuk barang begitu. Jadi mitranya banyak sekali Mbak Desi. Ada yang menyumbangkan masker saja, ada yang menyumbangkan paket paket sehat saja, jadi hand sanitizer, kemudian sabun begitu ya. Ada juga yang memberikan sembako saja gitu, atau bahkan ada teman-teman yang misalnya mereka lebih kecil skopnya, mereka kemudian memilih menyumbangkannya kacang hijaunya atau apanya gitu. Jadi semuanya kami terima, kami tampung, dan itu yang kita olah kemudian untuk menjadi paket-paket bantuan. Iya, mungkin Alisa kalau ada teman-teman yang ingin ikutan, ingin membantu, itu bisa yang paling bagus ya, paling efektif itu di platform mana? Kalau tidak salah kan Alisa juga pakai kitabisa.com ya? Kitabisa.com ada, kemudian di NU khusus karena banyak anggota Gus Durian yang di NU, itu ada NU Care, itu juga ada salurannya Mbak di situ. Kemudian melalui rekeningnya Gus Durian sendiri juga bisa. Dan cukup banyak sampai saat ini animo masyarakat untuk membantu. Alhamdulillah ada yang di platform Kitabisa saja sudah hampir kalau nggak salah hitungan terakhir semalam Mbak itu 27.000 orang. Nah yang menarik Mbak Desi, yang platform online ini ternyata ya orang tuh menyumbang tidak dengan jumlah yang besar-besar loh. Maksudnya nggak hanya orang yang secara finansial mereka sudah cukup mapan yang menyumbang, tetapi banyak sekali yang menyumbangnya Rp1.000, Rp2.000, karena memang keinginan untuk berbaginya itu besar gitu Mbak. Iya, dan ini saya lihat sesuatu hal yang positif ya yang keluar dari adanya pandemi ini. Nah, Melati sendiri siapa-siapa saja yang diajak kerja sama dan bagaimana? Ini kan tadi sudah katanya sudah 1,5 M ya berhasil 1,4. Nah ini di apa-apakan saja ini penyalurannya atau dananya. Jadi kami menyalur paket dasar kami itu terdiri dari makanan matang, susu dan vitamin. Jadi dana ini kami belikan ini paket dasar ini. Paket ini. Dengan ini kita distribusi setiap hari satu makanan matang yang bergizi.
1 kotak susu dan 2 strip vitamin. Yang untuk susunya kita kirim mingguan. Nah, jadi uang 1,4 miliar ini Dipakai untuk belanja untuk itu. dipakai untuk belanja. Dan sudah berapa kira-kira jumlah makanan yang sampai saat ini didistribusikan dan mekanisme untuk melakukan distribusi itu tadi disebut ya dengan masih menjalankan protokol social distancing. Iya. Jadi saat ini kita sudah kirim ke 4 tenaga kesehatan di 42 rumah sakit di 9 kota. Total jumlah tenaga kesehatan 3.675. Ini setiap hari. 3.675 nakes. setiap hari. Nah, kalau dipikir-pikir dihitung-hitung sebenarnya 1,5 ini kalau misalnya dikalikan ya budgetnya per itu kali jumlah segitu kali jumlah harinya. Nah, ini kita sangat banyak mendapat dukungan dari UMKM di Jakarta. Jadi seperti yang Mbak Alisa bilang, jadi per donatur itu nyumbangnya nggak banyak. Tapi jumlahnya yang nyumbang banyak. Dan mereka itu membantunya secara konstan, setiap hari kirim. Sehingga kami sangat terbantu dan kami bisa memperluas sasaran kami. Jadi karena meskipun 1,5 miliar terdengar banyak, tapi kalau misalnya tanpa donatur itu pengeluaran di Jakarta aja bisa sampai 300 juta per minggu. Iya, nah itu bagaimana teknisnya itu, teknis dari distribusinya itu sendiri dan jumlah relawan yang ada di garda terdepan ini, nutrisi garda terdepan. Kalau teknis distribusi, kami itu kayak perantara gitu antara donatur dengan rumah sakit. Jadi di sini kami assessment ke RS. RS ini butuhnya berapa, lokasi di mana, kemudian kami matchkan dengan donatur yang ada. Dan kalaupun belum ketutup donatur, kami belikan catering. Dengan itu tadi, pengirimannya langsung ke RS dari catering maupun donatur. Kalau untuk jumlah relawan di Jakarta saat ini 89 orang, tapi yang di daerah lebih banyak lagi. Di daerah berapa orang? Dan berapa daerah ini? 9 kota. Dan saat ini mau buka 3 lagi di Batam, Bogor. Iya, tempat-tempat yang memerlukan lah istilahnya. Tapi selama ini tidak ada masalah ya dari mendapatkan donasinya, tapi juga dalam penyalurannya, teknisnya itu nggak terlalu ribet ini Melati. Alhamdulillah tidak. Jadi cukup lancar sih alhamdulillah. Iya, dan senang sekali kalau kita mendengar bahwa orang itu justru ingin membantu. Nah, kalau ingin membantu untuk ini garda terdepan ini, nutrisi garda terdepan, bagaimana caranya? Kalau misalnya mau bantu dengan dana, bisa ke kanal kitabisa.com atau bunihbaik.com punya kami. Sementara kalau misalnya membantu dalam bentuk F&B, bisa kontak ke Instagram kami, instagram.com nutrisi garda terdepan. Di sini kami masih butuh sekali bantuan F&B untuk kota-kota lain, seperti misalnya Bandung, Surabaya. Iya, jadi ini bisa dalam bentuk barangnya, tadi susu, vitamin, dan lain sebagainya, atau langsung dengan menyalurkan dananya, berdonasi dananya. Ya. Kita istirahat sebentar Melati dan juga Alisa, kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami dalam Insight with Desi Anwar. Ya, bergandengan tangan melawan COVID-19 ya, inilah topik Insight with Desi Anwar kali ini bersama Melati Aryana, relawan nutrisi garda terdepan, dan juga Alisa Wahid, koordinator nasional jaringan Gus Durian melalui sambungan Skype. Alisa saat ini berada di Jogja. Nah, Melati dan juga Alisa ya, ini kita lihat ya sekarang dengan adanya pandemi ini ada hal positif yang sebenarnya khas ya, merupakan ciri khas budaya dari Indonesia itu sendiri, yaitu gotong royong. Ini bagaimana menurut Anda Melati? Bagaimana dengan ketika didirikannya ya inisiatif seperti Nutrisi Garda Terdepan ini cukup optimistis untuk mendapat dukungan, dan bagaimana reaksinya setelah mendapat menjalankannya? Kami optimis akan terus dapat dukungan, dan kami sejauh ini merasa terharu kali ya melihat besarnya dukungan, saling dukung semuanya. Jadi nggak hanya di gerakan kita, tapi juga termasuk gerakannya Mbak Alisa, saling jaga. Jadi di sini saya melihat kayaknya seluruh dunia ini sekarang sedang dipersatukan oleh satu masalah yang sama. Sehingga ada timbul rasa, hey, gimana kalau kita bisa apa nih?
do something gitu. Keinginan untuk saling membantu, Iya, keinginan untuk saling menolong itu ada ya. Tapi respons dari yang ditolong ini, respons dari tenaga kesehatan ini, pertama kali mereka mendapat bantuan seperti itu, apa? Senang sekali. Jadi rumah sakit ini merasa sangat terbantu dan bahkan kayak misalnya RSCM. Jadi untuk shift malamnya RSCM itu terutama yang tenaga kesehatan yang diklasifikasikan sebagai level 1 paparan ya, itu sudah kita yang cover. Jadi rumah sakit merasa sangat terbantu karena beban mereka berkurang lah. Sudah bebannya banyak dari masalah penanganan COVID, kita bisa menyokong dari hal-hal yang kita bisa sokong. Iya, dan pasti sangat terbantu ya, apalagi kalau mereka bekerjanya tanpa lelah dan pasti kekurangan nutrisi dan lain sebagainya. Nanti selain paket-paket ini nutrisi ya yang dijadikan fokus, ada ini rencana untuk memberikan yang lebih atau menggalang dana untuk hal-hal yang lain? Jadi kalau misalnya yang diinisiasi oleh mahasiswa FKUI, kita ada 2 gerakan terpisah tapi jalan paralel. Yang satu fokus di nutrisi, yang satu fokus di APD. Yang di APD namanya CoHope. Jadi kita masing-masing menggalang dana secara terpisah dan beroperasi dengan terpisah, tapi kita masing-masing fokus. Yang satu handle jaga imunitas tenaga kesehatan, yang satu pasok APD. Jadi kalau saat untuk kedepannya kita akan terus fokus di nutrisi. Iya, luar biasa effortnya. Alisa, bagaimana kalau Gus Durian peduli ini kira-kira bagaimana Alisa sendiri melihat ya dengan adanya pandemi ini dan ya memang ini semua perlu bantuan ya. Iya. Apa yang kita bisa lihat dari respons masyarakat Indonesia? Iya, sangat, banyak gerakan-gerakan seperti ini. Mengharukan ya. Yang pertama begini Mbak Des, kan kita tahu tahun 2018 Indonesia itu dinobatkan menjadi negara yang paling filantropis seluruh dunia, gitu secara global ya. Jadi orang Indonesia tuh ternyata senang sekali menyumbang gitu. Dan itu kalau dilihat dari assessment needs-nya orang Indonesia, kebutuhan psikisnya orang Indonesia itu ada 3 yang menonjol. Satu, kebanggaan, bangga menjadi orang Indonesia. Yang kedua, soal penghargaan kepada tradisi yang ada di Indonesia. Jadi tradisi, misalnya tradisi bergotong royong, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah soal menolong orang lain. Jadi compassionate gitu ya, menolong. Nah ini terasa sekali saat ini di dalam kondisi kita memang berhadapan dengan pandemi yang mengenai semua orang. Semua jadi sadar bahwa tidak ada perbedaan di antara kita. Mau dia pemuka agama, mau bukan pemuka agama, umat pemuka agama, mau dia pejabat atau rakyat biasa, mau dia perempuan atau laki-laki, mau pendidikannya SD ataupun kuliah, semuanya kena gitu. Nah karena itu kemudian solidaritas itu berjalan dengan begitu organik, orang mau memberikan apa saja yang dia miliki untuk membantu orang lain. Di Jombang, Gus Durian Jombang membuat rak solidaritas Mbak Desi. Jadi di pinggir jalan besar mereka membuka etalasenya ditulisi dua tulisan gitu ya. Tulisan yang pertama, bantulah semampumu. Jadi semua orang bisa meletakkan benda-benda atau barang-barang kebutuhan umum, kebutuhan sehari-hari, dan orang yang membutuhkan bisa mengambil. Dan itu ternyata cukup banyak direspons oleh publik begitu. Jadi memang ini kita sangat memang ini merupakan salah satu aset yang sebenarnya kita miliki ya, dan kita juga ini tanpa menunggu ya, tanpa mungkin harus dipaksa dan lain sebagainya, tapi datang dari diri sendiri. Nah ini datang seperti Mbak Melati aja, mahasiswa loh, itu bisa mengorganisir diri sampai seperti itu kan? Iya, memang ini merupakan salah satu yang saya rasa seharusnya bukan saja karena ada pandemi ya, ini merupakan suatu budaya kebersamaan yang harusnya terus-menerus kita pupuk, kita miliki, kita jaga, karena apalagi di saat-saat seperti ini. Dan ya kita lihat juga ya, yang memiliki harus mau membantu ya, harus mau berbagi, tapi bukan saja yang memiliki sekarang. Saya lihat semua orang, seberapa kecil pun ada keinginan untuk menyumbang. Itu Melati yang dirasakan seperti itu ya? Iya, saya merasakan seperti itu. Seperti yang tadi disampaikan, donasi ini skalanya sangat bervariasi dari yang sekecil 1.000 hingga yang korporasi.
Jadi di sini saya melihat bahwa semua orang merasakan keresahan yang sama. Dan kalau spesifik di Gerakan Nutrisi Garda Depan, semua orang menyadari bahwa tenaga kesehatan ini jangan sampai tumbang. Mereka harus survive karena mereka adalah sumber daya krusial. Oleh sebab itu mereka disebut garda terdepan, karena kalau mereka tumbang, siapa nanti yang akan merawat mereka dan siapa yang akan merawat kita-kita ini yang sakit. Kita istirahat sebentar lagi, tapi jangan kemana-mana dulu. Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Ya, bergandengan tangan melawan COVID-19, Insight with Desi Anwar kali ini ditemani oleh Melati Aryana, relawan nutrisi garda terdepan, dan juga ada Alisa Wahid, ya, Koordinator Nasional Jaringan Gus Durian melalui sambungan Skype. Alisa saat ini berada di Jogja, social distancingnya cukup jauh ya dengan kita. Melati dan juga Alisa, ya, kita melihat misalnya apa yang dilakukan oleh Alisa itu kan membantu khususnya warga yang ekonominya itu lemah atau terganggu, apalagi kalau harus dipaksa di rumah lah istilahnya. Jadi yang dilakukan saat ini memberikan sembako, memberikan dukungan kepada mereka seperti tadi disebutkan, ya, tukang ojek dan juga sopir angkot yang apalagi khusus di kota-kota besar. Sementara kalau Melati membantu, ya, memberikan nutrisi bagi garda terdepan kita, tenaga kesehatan, supaya mereka tetap kuat, tetap semangat dalam menjalankan tugasnya. Dan inisiatif-inisiatif seperti ini saya lihat cukup banyak ya di Indonesia. Tapi mungkin dari Anda dulu, ya, Alisa. Ini kan inisiatif dari kita, civil society, dari warga. Bagaimana dengan, menurut Anda, apa yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri untuk memastikan bahwa mereka juga bisa dibantu, khususnya dalam alam social distancing ini yang mau tidak mau pendapatan mereka akan jauh berkurang. Cukup efektif atau tidak? Kalau saya masih merasa, sorry Mbak, saya masih merasa bahwa ada ruang-ruang perbaikan yang harus segera ditutup, dikejar gitu ya. Karena barangkali karena birokrasi yang cukup rumit, maka kemudian kerja-kerja untuk langsung merespons kondisi lapangan itu tidak se-agile atau selincah kelompok masyarakat sipil begitu. Tetapi bagaimanapun selincah-lincahnya kelompok masyarakat sipil, daya jangkau kita kan hanya terbatas gitu. Tidak mungkin kami kemudian bisa memenuhi kebutuhan seluruh penduduk Indonesia dalam kelompok-kelompok tertentu. Misalnya 20% penduduk terbawah, misalnya penduduk kelompok income atau kesejahteraan terbawah. Itu nggak mungkin gerakan masyarakat sipil memenuhi itu semua. Jadi kita benar-benar menunggu bagaimana pemerintah merespons situasi ini, menanggapi dan bertindak atas situasi ini. Dari sisi kebijakan, itu kelihatannya sudah oke, tapi dalam pelaksanaan belum, Mbak. Nah, itu dia pelaksanaannya, ya. Apalagi kalau ada birokrasinya dan kemudian mekanismenya dan lain sebagainya, ya. Ini salah satu yang ditawarkan sekarang untuk membantu khususnya mereka yang mungkin kehilangan pekerjaan. Itu kan ada kartu sembako, misalnya ada kartu prakerja, ada kartu keluarga harapan dan lain sebagainya. Mungkin Alisa bisa memberikan sedikit penilaian, ya, kira-kira efektif atau tidak? Kalau modelnya KPNT, kartu pangan non tunai, itu sebetulnya mungkin lebih efektif, Mbak, karena ditransfer langsung ke kartu dan ke rekening, ya, itu ke kartunya itu, kemudian bisa dipakai belanja di toko-toko sembako begitu. Tapi kalau yang model yang sekarang yang paket sembako yang akan diberikan setiap bulan selama 4 bulan itu menurut saya kelemahannya adalah karena rantainya terlalu panjang, sehingga kemudian yaitu muncullah keterlambatan, muncullah persoalan ketidaksamaan, ya. Ada paket yang berbeda dengan yang di sini dengan yang di sini, misalnya seperti itu. Salah satu yang penerima manfaat dari kami kemarin, Mbak, itu seorang ibu rumah tangga yang dia mengatakan begini, alhamdulillah sekarang bisa nerima bantuan ini karena kami menunggu bantuan dari pemerintah sampai sekarang kami belum dapat gitu. Katanya di tanggal sekian, tapi kok mundur dan ini sampai sekarang belum diterima.
sehingga kemudian bantuan dari kelompok masyarakat sipil itu sangat membantu mereka. Nah, saya sih secara pribadi sangat berharap pemerintah bisa memberikan semacam universal cash assistance untuk warga itu, untuk paling tidak sustaining 2 atau 3 bulan ke depan. Iya, dan Itu paling tidak penting ya, dan saya. harus dilakukan dengan cepat ya, cepat dan Dan harus tepat dilakukan dengan sasaran ya, cepat. jangan terlalu Harus berbelit-belit. mencari strategi untuk bisa melakukan itu dengan cepat gitu, Mbak. Mungkin transfer tunai sebetulnya lebih mudah ya Iya, daripada dan dompet langsung daripada misalnya ke HP gitu. dompet Tapi ngomong-ngomong ini elektronik dari gitu ya. 10.000 sembako yang disalurkan, diberikan itu, Alisa bagaimana tuh rata-rata responsnya, feedbacknya dari mereka-mereka yang mendapatkan itu? Aduh Mbak Des, saya berkali-kali nangis justru karena membaca cerita-cerita dari teman-teman di lapangan ya, atau video-video yang dikirimkan oleh teman-teman di lapangan. Ada satu WhatsApp misalnya yang mengatakan begini, Mas, terima kasih ya, kata anakku tadi, Mak, kita nggak jadi kelaparan ya Mak, gitu. Itu di Jakarta Mbak Desi. Terus kemudian ada yang menangis karena di kalau nggak salah di Jogja atau di mana saya lupa, itu menangis karena dia tidak menyangka bisa dapat bantuan sebanyak ini. Lalu ada yang ibu-ibu sudah lansia, dia tinggal bersama suaminya buruh bangunan begitu. Dia bilang sambil nangis, dia bilang sudah berhari-hari berdoa bagaimana caranya melewati masa-masa ini karena nggak punya apa-apa. Dan tiba-tiba datanglah bantuan. Kalau di Gus Durian kami menggunakan kira-kira sekitar 600-an ribu Mbak paketnya itu. Beras 25 kilo, minyak 2 liter, 2 kilogram gula, dan seterusnya ya. Itu jadi si ibu ini benar-benar merasa ini jawaban dari doa. Iya, dan ini sangat-sangat diperlukan. Dan tidak ada sumbangan yang terlalu kecil ya, atau terlalu sedikit ya Alisa ya? Sebetulnya Setiap sumbangan Mbak, itu berarti. Kami menggunakan standar kelayakan hidup, standar kebutuhan hidup layak yang dipakai untuk menentukan UMP. Tapi itu pun kami nggak bisa memenuhi semua. Jadi itu masih setengahnya. Tapi harapan kami paling tidak ketika keluarga ini menerima, dia kemudian tidak berpikir dalam sebulan ini aku makan apa ya gitu. Itu sudah terselesaikan gitu bagian yang itu. Ya, paling tidak basic needs-nya itu sudah terpenuhi ya, Betul, Alisa. betul. Nah, Melati, Anda sendiri bagaimana melihat ini kan inisiatif dari masyarakat ya, dengan ketulusannya dan keinginannya untuk membantu. Tapi dari pemerintah sendiri menurut Anda apa kira-kira yang masih bisa diperbaiki ya? Karena kan apa yang dilakukan oleh masyarakat ini kan inilah istilahnya bolong-bolongnya itu kita coba untuk ditutupi. Saya boleh cerita nggak? Boleh, silakan. Jadi ada nih satu daerah, waktu itu kasus COVID-nya masih belum terlalu banyak, tapi dia menghubungi tim kami kayak, Mel, bisa nggak bantu kita juga? Nah, terus saya tanya, emang kondisinya bagaimana? Nah, terus dia cerita bahwa kondisinya di sana tenaga kesehatan itu dapat jatah makan itu cuman Indomie bungkusan, dan kadang ada telurnya, kadang-kadang enggak, dan hanya sekali sehari gitu. Nah, di sini mikirlah bagaimana dengan nutrisi yang seperti ini kita bisa jaga imunitas gitu loh. Akhirnya kita terjun. Nah, terus kemudian setelah berapa waktu, kemarin lusa kalau nggak salah, dia bilang, Mel, kita mau stop. Kenapa nih? Soalnya pemerintah sudah bantu. Nah, di sini sebenarnya saya rasa ya, dalam kondisi di mana tenaga kesehatan adalah sumber daya krusial, pemerintah seharusnya memprioritaskan buat menjaga sumber daya ini supaya jangan sampai tumbang. Dan saya lihat di beberapa daerah sudah, jadi ada rumah sakit provinsi yang bantuan yang kita salurkan semakin berkurang karena sudah di cover pemerintah, sehingga kita tinggal cover yang belum tercover aja. Tapi sayangnya masih sedikit yang seperti ini. Jadi kalau misalnya kita sih berharapnya pemerintah do more in this. Iya, dan apalagi yang kita takutkan nanti kita menjelang Ramadan, nanti masih banyak yang mudik dan lain sebagainya. Mungkin justru harus ditingkatkan ya, gerakan-gerakan seperti yang dilakukan teman-teman. Dan tapi itu juga sih, kayak gerakan ini can only go so far. Jadi meskipun dana tadi kan terdengar banyak, tapi karena kita ini mau maraton ya, jangka panjang, karena kita nggak tahu nih sampai kapan tenaga kesehatan garda depan butuh sokongan. Iya, dan jumlahnya juga akan semakin meningkat. Jadi kita sendiri melakukan triase, jadi klasifikasi, jadi rumah sakit yang diusulkan untuk menjadi sasaran kita klasifikasi kategori merah, kuning, hijau, dengan indikatornya yaitu jumlah kasus dan
ketersediaan makanan dari rumah sakit, Baik. kemampuan rumah sakit buat menyediakan, sama dia rujukan atau bukan. Dan saat ini yang paling sedih adalah kita harus cut rumah sakit yang masih kategori kuning. Sebenarnya sedih, tapi gimana? Iya, kita harapkan juga banyak ya nanti inisiatif-inisiatif dari teman-teman lain untuk mendirikan sesuatu seperti yang dilakukan oleh Melati ini ya, memberikan nutrisi kepada garda terdepan. Kita istirahat sebentar ya Melati, dan Alisa jangan kemana-mana dulu. Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Insight with Desi Anwar, kita ditemani oleh Melati Ariena. Melati adalah dari relawan nutrisi garda terdepan ya, sangat-sangat penting untuk membantu tenaga kesehatan kita supaya mereka tetap sehat dan semangat ya. Dan juga lewat Skype ada Alisa Wahid, Koordinator Nasional Jaringan Gus Durian, yang selama ini ya, semasa COVID-19 ini sangat membantu mereka yang ekonominya terganggu akibat adanya pandemi ya. Dan ini ngomong-ngomong Melati, saya lihat ini kan masih mahasiswa ya, tapi membantu tenaga kesehatan, sementara bagaimana kuliahnya? Kuliahnya ini study from home. Ini walaupun kalau menurut saya ini seharusnya ada kredit yang diberikan ya dengan aktivitas Mas Menteri, yang dilakukan. bagaimana ini? Kata Mas Menteri untuk semua kecuali tenaga medis. Jadi bagaimana ini mengisi? Jadi waktu salah satunya tadi kan sempat saya jelaskan bahwa kalau misalnya makanan yang setiap hari kita kan langsung dari vendor ke RS, kita hanya terjun yang di weekend. Nah soalnya kenapa? Karena kita weekdays kuliah. Masih ada kuliah. Masih, kita setiap hari kuliah. Kirain sudah ini lewat ini online di rumah. Jadi kalau misalnya kita masih kuliah online maksudnya, kuliah tapi kan tatap muka pakai Zoom, jadi tetap kelihatan. Nah harusnya kan sudah koas ya katanya. Iya sudah, betul. tapi tidak ada ini di. Iya. Jadi per awal Maret, pertengahan Maret ketika sudah mulai mewabah, dianggap rada berbahaya ya buat koas tetap di RS. Apalagi kalau kebetulan kalau UI kan koasnya kayak di Rumah Sakit RSCM, Persahabatan, Sulianti Saroso, jadi rujukan semua. Sehingga kami istilahnya PJJ, pembelajaran jarak jauh. Jadi kalau saat ini mekanismenya kita hanya belajar yang teori saja, dan untuk prakteknya kita ditumpuk di belakang. Tapi dengan melakukan ini ya, inisiatif ini, memberi makan memberi nutrisi kepada garda terdepannya, pasti kan ada ilmu-ilmu yang sangat penting yang dipelajari. Kira-kira apa dari pengalamannya selama sebulan ini, apa yang ditemukan di lapangan, dan juga mungkin ya begitu masih semangat ingin menjadi dokter, melihat begitu kerja keras yang harus dilakukan. Justru malah mungkin ketika masuk ke FKUI ada yang disuruh orang tua, ada yang motivasinya entah apa, tapi justru setelah melihat bahwa dengan dalam keadaan wabah ini, kita justru melihat bahwa kayak apa yang kita lakukan nanti di masa depan akan membantu itu gitu loh. Jadi lebih semangat lagi untuk menjadi kalau dokter. Saya personal iya, dan saya rasa teman-teman di nutrisi garda depan ini juga di samping itu mendapat paparan bahwa ini loh yang akan kita lakukan di masa depan, juga menumbuhkan empati sih. Iya, dan saya rasa juga apresiasi masyarakat ya terhadap tenaga kesehatan kita ini luar biasa pada zaman saat-saat ini yang sekarang seperti ini. Alisa, bagaimana menurut Anda, apa-apa saja kira-kira, ini kan kita lihat bukan saja di Indonesia ya, tapi seluruh dunia dengan cara setiap negara menangani ya pandemi ini dengan kekhasannya sendiri. China misalnya seperti ini, Amerika Serikat seperti itu. Ini bagaimana Indonesia kalau kita bandingkan? Apakah cukup inilah solidaritasnya terasa, tapi juga koordinasinya dan juga efektivitas dan efisiensinya itu terasa? Kalau dari sisi gerakan di masyarakatnya, solidaritas itu jelas sangat terasa, dan kita semangat untuk menolong semua yang ada di sekitar kita itu kelihatan sekali, Mbak. Misalnya orang bisa menjahit, maka dia akan menjahit. Orang yang bisa membuat APD, pelindung muka ya, face shield gitu, semampunya juga membuat itu. Bengkel-bengkel di universitas semuanya diubah untuk bisa memenuhi itu. Menurut saya itu semua menunjukkan bahwa kalau kita clear apa tujuan kita,
dan apa yang harus kita respon, masyarakat itu dengan senang hati untuk berkontribusi. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini kemudian bisa digerakkan menjadi sebuah semangat jangka panjang untuk menuju Indonesia yang lebih baik. Itu pertanyaan yang saya masih, saya sangat berharap bahwa semangat kita yang bergotong royong sekarang ini nanti juga bisa kita lanjutkan untuk merespons situasi yang tidak genting. Kalau ini kan genting. Juga mungkin untuk memperbaiki, mungkin apabila terjadi adanya ketimpangan, disparitas ekonomi dan lain sebagainya, ini kan pada saat-saat seperti ini kan kelihatan sekali kan, yang mana yang jauh lebih terdampak akibat pandemi ini dibanding yang lain. Tapi secara keseluruhan, Alisa, masyarakat Indonesia, Anda lihat bagaimana cukup patuh dengan adanya PSBB ini, ada perbatasan sosial berskala besar dibanding misalnya masyarakat di negeri-negeri lain? Saya melihat kalau dari kabar-kabar yang terakhir, demo-demo yang ada di Amerika, Indonesia jelas lebih baik ya. Jadi tidak ada yang demo untuk meminta agar PSBB-nya dibatalkan atau kemudian ada pertentangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang seperti kekacauan yang seperti sekarang terjadi di Amerika Serikat, di mana para gubernurnya itu kemudian memprotes kebijakan presiden, misalnya seperti itu. Di Indonesia tidak terjadi seperti itu. Kita masih melihat ada koordinasi, sangat ada ruang-ruang perbaikan, ruang-ruang tumbuh. Itu perlu, tapi kita juga sadar bahwa tantangan COVID ini kan tantangan yang benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya, Mbak Desi. Jadi semua orang masih grappling, masih meraba, masih mencari cara bekerja atau mekanisme yang lebih baik itu seperti apa gitu. Saya belajar Taiwan itu sekarang dalam posisi sangat mampu menangani COVID, dan itu karena mereka dulu babak belur ketika ada SARS. Iya, ada SARS. Jadi mereka punya pengalaman lah. Iya, mereka punya pengalaman dan membuat pengalaman itu menjadi bahan untuk memperbaiki sistem. Nah, moga-moga Indonesia juga begitu. Moga-moga negara dan masyarakat itu memperbaiki sistem, baik sistem pengelolaan atau respons krisis maupun struktur sosial kita atau sistem sosial kita, bagaimana kita merespons tantangan sebagai sebuah komunitas atau sebuah masyarakat. Nah, tapi menurut Alisa nih bagaimana? Ini kan sekarang sudah ada larangan ya, istilahnya untuk mudik yang mungkin sebelum-sebelumnya lebih berupa imbauan, dan kita juga ketahui bahwa ya sudah cukup banyak orang yang melakukan mudik khususnya dari Jakarta ya ke daerah luar Jakarta. Ini bagaimana? Akan dipatuhi atau? Karena ini salah satu yang bisa menjadi bom waktu ya bagi Indonesia. Masih akan ada, Mbak. Jadi masih akan banyak yang colongan gitu ya. Sudah tahu dilarang, tetapi kemudian merasa bahwa saya nggak mungkin kena, yang kena tuh orang lain, saya sih enggak gitu. Nggak sadar bahwa walaupun dia secara fisik sehat, bisa jadi dia sebetulnya adalah carrier atau pembawa virus begitu. Dan memang bisa jadi dia tidak akan mengalami gejala. Jadi OTG itu orang tanpa gejala. Tapi bagaimana kalau nanti dia bertemu dengan orang tuanya yang sudah lansia, atau tetangganya yang sudah lansia, atau ketemu saudaranya yang punya penyakit bawaan. Nah, Gus Durian sendiri melakukan ini, imbauan atau edukasi, sosialisasi supaya tidak mudik? Masyarakat Indonesia masih agak bandel-bandel begitu untuk Ya, tapi bagaimana Alisa, kalau edukasi dari Gus Durian itu sendiri ada dilakukan? Iya, salah satu hal yang membuat kami memilih untuk membagikan atau mengantarkan paket bantuan itu sendiri kepada masyarakat adalah karena itu kesempatan untuk melakukan edukasi, gitu, secara langsung begitu. Dan teman-teman Gus Durian di berbagai posko, misalnya di Sumeneb, di Pamekasan, itu bekerja dengan pemerintah di perbatasan-perbatasan itu, Mbak, pintu masuk ke area kabupaten tersebut untuk scanning suhu, scanning kesehatan, mencatat data gitu. Itu di berbagai kota teman-teman Gus Durian juga terlibat itu, sehingga kemudian terdeteksi ini pendatang, bagaimana dia akan melakukan isolasi mandiri. Ada beberapa kabupaten yang sudah menyediakan area khusus untuk menampung para pemudik dalam isolasi mandiri itu selama 2 minggu gitu. Nah, hal-hal seperti ini, respons dari pemerintah lokal yang seperti ini sangat baik menurut saya untuk memitigasi atau meminimalisir. Alisa, ngomong-ngomong bagaimana Alisa sendiri menjaga kesehatan, memastikan
Kalau ini karena salah satu kuncinya kan harus fit dan imunitasnya Betul. harus bagus. Betul. Betul. Saya kembali dari Jakarta itu tanggal 15 Maret. Itu selama 2 minggu saya lebih banyak di dalam kamar. Jadi anak-anak saya dan suami saya di luar kamar gitu ya, tapi saya di dalam kamar. Kalau saya keluar saya masih pakai masker gitu. Sampai 2 minggu. Setelah itu kita menggenjot nutrisi, Mbak. Makanan yang bergizi itu terus-menerus, dan kita ngajarin semua staff dan semua yang ada di lingkungan sekitar kami bahwa jaga diri itu penting, jaga jarak, jaga diri itu untuk menjaga diri sendiri, jaga jarak itu untuk menjaga diri orang lain gitu. Jadi jaga diri, jaga jarak, saling jaga. Penting sekali. Melati sendiri bagaimana menjaga kesehatan? Ada hal-hal yang baru yang mungkin selama ini kurang dilakukan kalau sebelum COVID? Iya, jadi karena kan harus fit ya sekarang. Ini iya. salah satu dari cara untuk menangkal. Jadi kalau dulu ya, meskipun judulnya kita mahasiswa kedokteran ya, tapi kenyataannya sih sehari-harinya nggak terlalu menjaga pola hidup sehat. Tapi dengan sekarang ada tanggung jawab nih bahwa kita terutama yang relawan ya, kita terjun ke lapangan, kita harus sehat. Kita harus menjaga imunitas kita sendiri, jangan sampai kita malah justru nularin. Dan itu sih supaya kita bisa terus membantu. Jadi apa yang Melati sendiri lakukan? Kalau saya minum dari segi teorinya bagus. Oke, teori. Dari segi prakteknya apa yang dipraktekkan? Makan bergizi, jaga asupan vitamin, olahraga, sama jaga tidur. Ya, tidur penting ya supaya cukup istirahat dan cukup kuat. Tapi menurut saya ini sesuatu yang harusnya kita lakukan setiap hari, bukan kalau ada pandemi. Iya, apalagi karena di Indonesia ini juga cukup banyak ya macam-macam penyakit. Sekali lagi terima kasih Melati dan juga Alisa ya, dan kita harapkan juga donasinya juga semakin meningkat ya, dan bisa dicek di kitabisa.com ya. Khusus untuk Melati di garda nutrisi garda terdepan, dan juga di Alisa, apa tadi namanya Alisa? Bantu ekonomi warga. Bantu ekonomi warga. Alisa, terima kasih, jaga kesehatan, jaga jarak, dan juga Melati. Semoga tetap sehat selalu. Ya, demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan juga di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa, stay home, stay safe. Bye-bye.